Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The Fist Order. Bab 21, Status Keluarga. Berita tak terduga hari ini datang satu demi satu, membuat orang berkumpul di jantung kota. Semua orang tidak bersembunyi di rumah malam ini, tetapi semua keluar untuk membahas masalah ini. Faktanya, ledakan boiler pabrik tidak terlalu serius. Lagi pula, ledakan boiler pabrik tidak sekali atau dua kali karena kerusakan jangka panjang. Namun kali ini berbeda, di mana serigala berani merampok pabrik manusia. Hampir setiap pekerja di pabrik memiliki ribuan orang, ketika pabrik tidak bekerja, jalan di luar kota sangat ramai. Beberapa pekerja kembali ke kota untuk tinggal, dan beberapa pekerja tinggal di asrama pabrik. Mereka bekerja dalam 3 shift dan pabrik tetap terjaga sepanjang malam. Ini pemukiman manusia kecil di dekat penghalang perlindungan, bahkan serigala berani pergi. Ini sendiri merupakan hal yang sangat luar biasa. Seperti dikatakan tentara bayaran Ben, penghalang ke-113 terletak di lingkaran besar penghalang. Lingkaran itu selalu relatif aman. Awalnya, penghalang perlindungan dikirim ke pabrik, tetapi kemudian semua orang menemukan bahwa tidak ada binatang buas yang menyerang pabrik. Setelah itu, tentara ditarik dan hanya beberapa senjata yang tersisa untuk manajer pabrik. Pada malam hari, gerbang penghalang perlindungan tiba-tiba terbuka, dan gerbang penghalang berdering keras, dan kemudian ratusan tentara dengan amunisi hidup keluar dari mereka. Ini adalah pasukan pribadi dari manajer ke-113, atau tentara pribadi dari konsorsium King di belakang penghalang ke-113. Zhang Jinglin dari sekolah tersebut secara tidak sengaja menyebutkan bahwa konsorsium sekarang adalah pengendali sebenarnya dari penghalang pengungsian. Mereka mengendalikan garis hidup manusia dan senjata melawan bahaya dari dunia luar. Satu tangan adalah uang, tangan lainnya adalah senjata, dan dengan kuat semua hambatan ada di tangan Anda sendiri. Ini masih Ren Xiaosu dan Yan Liuyuan. Mereka melihat begitu banyak tentara di penghalang perlindungan untuk pertama kalinya. Yan Liuyuan bersembunyi di gubuk dan diam-diam menyaksikan pasukan pribadi ini berbaris menuju luar kota pasar. Dia berbisik, "Saudaraku, mereka apakah pistol ada di tubuh?" Petik 2. Pistol hitam dari tongkat itu tampak dingin dan kejam, dan Ren Xiaowu tidak sengaja menemukan bahwa senjata-senjata ini mengenal mereka semua. Selain itu, dia punya perasaan. Selama dia mendapatkan senjata ini, dia bisa menggunakannya dengan sangat baik. Pasukan pribadi ini tidak bergerak dengan rapi, dan ada kendaraan off-road, tetapi beberapa tentara di belakang mereka berjalan berantakan. Formasi ini bahkan dapat dikatakan berantakan. Seseorang dalam pasukan swasta mengeluh, "Jangan mati di pabrik. Teman-teman, tidak bisakah kamu pergi besok pagi? Kamu harus membunuh serigala malam ini." Petik 2. "Diam, ini tugas yang dijelaskan di atas," seseorang meliriknya. Takut pada apa, para penguasa resmi tidak bisa mendengar, mereka masih di tempat tidur wanita itu, kata lelaki itu dengan licik. Dia berkata, dia memberi rokok tipis kepada dirinya sendiri, dan Xiao-Xiao sekali lagi menciumnya. Bau asap yang aneh. Ren Xiaosu mengerutkan kening, dia sekarang semakin tidak mempercayai tentara swasta di hambatan ini. Pada saat ini, tentara swasta yang merokok berbalik dan melihat bahwa Ren Xiao dan Yan Liuyuan sedang melihat senapan otomatis mereka sendiri. Dia berteriak, "Apa pendapat Anda tentang kedua bocah kentut itu, apa yang Anda ketahui? Saya tidak akan menggunakannya untuk Anda." Ren Xiaosu meletakkan tirai, tetapi dia tidak setuju dengan bagian kedua prajurit itu. Saya tidak tahu mengapa, dia tiba-tiba menilai bahwa metode penembakan prajurit itu mungkin tidak terlalu bagus. Kawasan segitiga yang digunakan oleh dada kanan lawan untuk menahan kekuatan mundur tidak membentuk latihan jangka panjang. Sebenarnya, apa yang Xiao-Xiao tidak tahu adalah bahwa senjata panas hari ini bahkan lebih berharga bagi penghalang pengungsian. Para perwira tentara swasta pada hari kerja tidak akan membiarkan tentara membuang amunisi. Lebih baik minum daripada minum, atau mencari wanita. Penghalang perlindungan dilarang di luar, tetapi tidak bisa tidak di dalam.
Yan Liuyuan penasaran, saudaraku, bagaimana saya melihat Anda ingin tahu senjata mereka? Ren Xiaosu meliriknya, jangan terlalu banyak bertanya. Keluhan Yan Liuyuan mengeluh, apakah ada status keluarga di rumah ini? Ketika Ren Xiaosu memikirkan hal-hal dan tidak mengatakan apa-apa, jangan terlalu banyak berpikir, statusmu di rumah masih hidup. Yan Liuyuan. Ketika langkah tentara swasta pergi, Ren Xiaosu tiba-tiba berdiri. Dia berkata kepada Yan Liuyuan, kamu akan pergi ke adik perempuan batu giokmu malam ini sebentar, aku akan kembali dan kembali. Kemana kamu pergi? Yan Liuyuan bertanya sejenak. Akibatnya, tepat setelah bertanya, Ren Xiaosu diam-diam membuka tirai dan keluar. Pada saat ini, banyak orang berkumpul di jalan, jadi tidak ada yang memperhatikan keberadaan Xiaosu. Pada hari kerja, semua orang tidak berani keluar dalam kegelapan. Akibatnya, semua orang keluar hari ini, seperti tahun baru. Ren Xiaosu berjalan menembus kegelapan. Ketika dia pergi keluar kota, dia mulai berlari liar. Cahaya bulan malam ini tidak cerah. Xiaosu bisa memiliki kota pasar hampir setiap hari dalam beberapa tahun terakhir. Dia bisa berjalan dengan mata tertutup. Pasukan pribadi dari penghalang mengambil jalan, dan Ren Xiaosu memilih jalur paralel untuk menghindari menabrak tentara swasta. Dia datang ke sini bukan untuk hal lain, hanya untuk melihat apakah ada peluang, dan untuk apa kesempatan itu, dia tidak tahu. Senjata. Ini senjata yang menggoda Ren Xiaosu untuk datang ke sini. Ren Xiaosu, yang telah memperoleh keterampilan senjata canggih, tahu betapa pentingnya senjata zaman sekarang ini. Tentara bayaran yang menyertai Ben pernah berkata, mereka memiliki senjata panas, dan serigala akan melarikan diri ketika mereka mendengar suara tembakan. Adakah yang pernah bertemu dengan kelompok serigala tahu betapa mengerikannya serigala, dan hal-hal mengerikan seperti itu takut pada tembakan? Ren Xiaosu tidak tahu apa yang terjadi pada pasukan swasta yang menghadapi serigala. Dia tidak berpikir tentang mendapatkan senjata di tangan pasukan pribadi ini. Karena tujuannya adalah pabrik, semua orang di pasar tahu bahwa manajer pabrik diberikan jatah. Ada senjata api. Menurut orang-orang yang melarikan diri dari pabrik, pabrik telah selesai. Ren Xiaosu bertanya-tanya di sore hari. Bukankah dia mengatakan bahwa serigala takut akan tembakan, dan manajer tidak akan terkejut jika dia menembak serigala? Mungkin saya tidak berharap serigala datang, jadi saya tidak punya waktu untuk mendapatkan senjata. Mungkin pria bersenjata itu diserang oleh kelompok serigala, atau alasan lain. Tetapi senjata itu masih ada. Ren Xiaosu berlari dengan liar, dia lebih akrab dengan tentara pribadi daripada tentara swasta, dan tentara swasta berjalan, tetapi dia berlari. Tiba-tiba, suara tembakan meledak di kegelapan, dan kemudian tembakan keras berlanjut di langit malam, dan manusia menjerit. Ren Xiaosu menoleh dan melihat sumber bunyi itu. Jelas bahwa tentara swasta dan serigala telah menderita, dan banyak pasukan swasta masih terluka setelah penembakan. Bukankah kelompok serigala takut akan tembakan? Tidakkah ini berarti bahwa ini adalah naluri binatang buas untuk menghindari bahaya? Sampai hari ini, Xiaosu memiliki kondisi, meskipun binatang buas telah berevolusi, mereka tidak pernah bisa mengatasi naluri mereka. Kelinci masih merumput, dan serigala masih takut akan tembakan. Bab 22, Senjata. Pertempuran di hutan belantara sangat sengit. Pasukan pribadi tidak berpikir bahwa mereka akan bertemu serigala di muka. Serigala-serigala itu seperti penyergapan di muka, sengit dan licik. Pada awalnya mereka berpikir bahwa mereka bisa membuat para serigala stun segera setelah mereka menembak, tetapi mereka salah. Kali ini serigala tidak panik setelah mendengar suara tembakan. Ketika serigala liar datang ke depan, pasukan swasta kagum bagaimana serigala ini lebih besar daripada kesan, seperti bison. Tunggu, serigala-serigala ini menyerang pabrik terlebih dahulu dan kemudian melanjutkan perjalanan ke tentara swasta. Mengapa mereka tampak seperti tentara pribadi mereka sendiri? Namun, tentara swasta juga telah dilatih. Mereka hanya mulai membela pertahanan mereka dengan cepat menyusutkan formasi mereka di awal korban mereka. Dibandingkan dengan cakar binatang, senjata panas manusia lebih baik daripada senjata panas. Pasukan pribadi dan serigala telah menangani lebih dari satu kali, yaitu, dalam beberapa tahun terakhir. Mereka telah menerima instruksi di atas untuk perlahan-lahan mengendurkan rencana untuk mengelilingi serigala. Tentu saja, ini juga memberi para serigala waktu untuk bernapas.
Ren Xiaosu mendengarkan suara tembakan. Saya tidak tahu mengapa dia selalu merasa bahwa suara renyah begitu manis sehingga adrenalinnya mulai mengeluarkan dan seluruh orang bersemangat. Dia tidak pergi ke lokasi pertempuran dalam jarak dekat, dia hanya tahu bahwa serigala dan tentara swasta bertarung sekarang, jadi pabriknya aman. Ren Xiaosu berlari seperti seekor citah di hutan belantara. Dia masih sepenuhnya menyadari kekuatan barunya dan kelincahan barunya untuk pertama kalinya. Serat-serat otot diperketat berulang kali, dan kemudian direntangkan lagi dan lagi. Perasaan ini hanya dapat digambarkan sebagai halus. Ketika dia mendekati pabrik, Xiaosu akhirnya melambat. Dia bersembunyi di malam hari dan diam-diam mendekat. Pada saat ini, Xiaosu menemukan mayat banyak pengungsi. Orang-orang terlantar sepertinya ingin melarikan diri ke kota pasar, tetapi mereka satu persatu mengejar ketinggalan. Hanya beberapa yang beruntung dapat melarikan diri, dengan mengorbankan sahabat mereka. Ren Xiaosu dengan sengaja mengamati luka mereka. Tampaknya mereka langsung dibunuh oleh serigala dan mereka dibunuh oleh serigala. Serigala tidak memakan tubuh ini, seolah-olah mereka sedang terburu-buru. Ren Xiaosu berpikir sejenak, dia tidak pergi langsung dari gerbang, tetapi memanjat pipa di luar pabrik. Setiap kali dia melewati jendela, dia harus hati-hati melihat apakah ada yang selamat di dalam. Ketika Ren Xiaosu naik ke puncak, hatinya terasa dingin. Sepertinya tidak ada yang hidup di pabrik ini. Serigala menyapu seluruh pabrik dan tidak ada yang selamat. Di mana pistol itu disembunyikan? Ren Xiaosu berpikir, para manajer pabrik tidak akan menempatkan mereka di tempat yang mudah didapat orang lain. Ren Xiaosu membuka kaca paling atas dan melompat masuk. Dia melihat sekeliling dan darah serta mayatnya berada di koridor. Pabrik besar ini sepertinya adalah api penyucian. Namun, Ren Xiaosu tiba-tiba menemukan ada sesuatu yang salah. Semua tubuh berjalan ke arah yang sama, seolah-olah mereka membimbing mereka. Dalam situasi berbahaya, apa yang bisa menarik orang untuk berlari di tempat yang sama? Ren Xiaosu memiliki penilaian sendiri, tempat itu adalah alamat penyimpanan senjata, atau dapat disembunyikan. Dia berjalan menyusuri rute ini sepanjang jalan, dan pergi jauh ke tingkat bawah tanah. Ini adalah tempat penampungan darurat. Semakin banyak Anda bergerak maju, semakin banyak mayat yang Anda miliki. Siapapun dapat membayangkan bahwa semua orang pada saat itu bergegas menghadapi serigala. Mereka ingin melarikan diri ke tempat yang aman, tetapi kecepatannya tidak secepat serigala. Ren Xiaosu datang ke gerbang besi. Tentu saja, orang-orang yang melarikan diri ke sini hanya ingin memasuki gerbang besi ini. Bahkan jika serigala bahkan lebih berevolusi, mereka hanya daging dan darah. Mereka ingin dengan mudah memecahkan jumlah inci ini. Gerbang besi tebal masih sulit. Saya tidak tahu apakah ada orang di gerbang besi ini. Ren Xiaosu berpikir untuk waktu yang lama, dan bahkan mengangkat tinjunya dan menghancurkan pintu. Hasilnya adalah pada saat ini, seseorang di gerbang besi senang dan berteriak, apakah tentara datang, Anda akhirnya datang untuk menyelamatkan saya akan membuka pintu sekarang. Irama mengetuk pintu jelas. Ini bukan kebiasaan binatang buas, jadi orang-orang di dalam telah mengubah Xiao-Xiao sebagai pasukan untuk menyelamatkan. Dengan letusan, gerbang besi tiba-tiba terbuka, memperlihatkan seorang pria parubaya di dalam, kaki lainnya terluka, seluruh kaki ternoda darah, dan bahkan gerbang didukung oleh satu kaki. Namun, pada saat gerbang dibuka, kedua belah pihak bergerak. Ketika Xiaosu membungkuk, dia harus bergegas. Ketika orang setengah baya itu bukan tentara, reaksi pertama adalah mengangkat pistolnya. Udara tiba-tiba membeku, dan Xiaosu berhenti di depan setengah baya, karena moncong lubang hitam ada di kepalanya. Hei, pria parubaya itu tersenyum, ternyata itu adalah pencuri kecil yang datang ke api yang menghancurkan. Aku tahu kamu, millet kecil di kota. Ren Xiaosu juga saling mengenali. Pria parubaya ini adalah manajer pabrik, Wang Dongyang. Aku juga mengenali kamu. Ren Xiaosu berdiri tegak dan tidak berkata apa-apa, mengapa kamu sendirian? Di tempat yang salah, kamu adalah orang pertama yang melarikan diri ke sini untuk menutup pintu gerbang dan menjaga semua orang keluar. Ren Xiaosu mengatakan bahwa ada sedikit kedinginan di hatinya. Tidak mengherankan bahwa ada sidik jari berdarah di gerbang besi di luar. Ternyata itu adalah akibat membanting orang-orang yang gila. Setelah gerbang besi ditutup dari dalam, tidak mungkin untuk membuka mereka di luar dengan cara normal.
Wang Dongyang berkata sambil tersenyum, jangan pedulikan hal-hal ini. Sekarang kamu akan membawaku kembali ke kota, dan aku akan menyelamatkanmu seumur hidup. Jadi kalau aku tidak mau. Ren Xiaosu juga tertawa. Maka saya tidak akan mematahkan pistol, saya akan mengunci pintu dan terus menunggu tentara datang dan menyelamatkan saya. Saya orang di penghalang perlindungan, mereka harus datang untuk menyelamatkan, kata Wang Dongyang. Kamu pasti takut kalau aku akan memberitahumu tentang menjual segala sesuatu agar semua orang bisa selamat. Ren Xiaosu terus tertawa. Wang Dongyang mencibir, pistol memberinya keberanian yang tak tertandingi, dia sekarang tidak takut, bagaimana kamu tahu? Ren Xiaosu merenung, mengetahui putra Moruo. Wang Dongyang. Manajer pabrik marah, apakah kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Aku masih tahu satu hal, kata Ren Xiaosu perlahan. Apa? Wang Dongyang mengangkat firasat buruk di dalam hatinya. Aku tahu kamu belum membuka pistol, dan sekarang kamu tidak punya waktu untuk membukanya. Murid Wang Dongyang tiba-tiba menyusut. Dia mengira bahwa di luar adalah tentara, jadi dia tidak terlalu banyak berpikir. Ketika dia melihat Ren Xiaosu, kesibukan Ren Xiaochu begitu menentukan sehingga dia tidak punya waktu untuk membuka asuransi. Awalnya, dia berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menakuti Ren Xiaosu, karena dia merasa bahwa Ren Xiaosu belum pernah melihat senjata, jadi dia tidak tahu struktur pistol, hanya ketakutan. Akibatnya, Ren Xiaosu lebih sadar akan senjata daripada sebagian besar dari 113 penghalang perlindungan. Bab 23. Luobo. Keputusasaan di jantung manajer pabrik Wang Dongyang menyebar sedikit, dan merengkuh seluruh hatinya seperti harimau yang memanjat dinding. Dia tidak berharap untuk dilihat. Satu-satunya kecelakaan adalah dia tidak mengerti mengapa bocah itu memahami sebaliknya. Senapan. Saat berikutnya ia kemudian menarik diri dan ingin mengambil kesempatan ini untuk membuka asuransi. Namun, Ren Xiaosu tidak bisa memberinya kesempatan ini. Seluruh orang seperti cangkang menabrak tubuh Wang Dongyang, dan ia langsung menghancurkan tulang rusuk dan pistol Wang Dongyang. Terbang keluar. Wang Dongyang kehilangan tempat perlindungan terakhirnya. Dia berbaring di tanah dan terbatuk-batuk dan berkata, biarkan saya pergi, saya beritahu Anda di mana properti saya disembunyikan. Kamu bilang dulu, aku akan membiarkan kamu pergi, kata Ren Xiaosu dengan tenang. Apakah kamu bodoh? Wang Dongyang benar-benar mengerti bahwa dia sia-sia. Bagaimana anak ini bisa membiarkan dirinya pergi? Saya membiarkan diri saya pergi, apakah ada tempat untuknya di dekat penghalang ke-113? Terlebih lagi, ketika Wang Dongyang pertama kali mendengar tentang Xiaosu, Ren Xiaosu memiliki nama panggilan. Ren Xiaosu. Paru-parumu telah ditusuk oleh tulang rusuk yang patah, jadi bahkan jika kamu kembali ke kota, sudah terlambat. Ren Xiaosu tertawa. Dia juga ingin mendapatkan milik Wang Dongyang. Kuncinya adalah bahwa pihak lain jelas tidak akan memberitahunya saat ini. Itu. Ren Xiaosu tidak lagi terjerat. Dia tidak tahu kapan pertempuran antara tentara swasta dan serigala akan berakhir. Jika ada pihak yang tiba-tiba datang ke pabrik, dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Senjata tajam itu menghancurkan suara kulit itu, dan Ren Xiao menggunakan pisau tulang untuk membuat luka di dada Wang Dongyang, meniru jejak cakar serigala. Sampai dipastikan bahwa Wang Dongyang tidak memiliki tanda-tanda vital, ia mengambil pistol dan keluar. Wang Dongyang masih 2 majalah yang dibawa juga tersentuh olehnya. Sebanyak 36 peluru. Ketika Ren Xiaosu pergi, tidak ada lagi orang yang masih hidup di seluruh pabrik. Xiaoxi melihat kembali ke ladang sura. Dia berada di belakang malam, dan ini adalah dunia tempat dia berada. Jangan kamu baik-baik saja. Yan Liu Yuan melihat Ren Xiaoyu membuka tirai dan masuk, tidak sabar untuk mengatakan. Dia hanya berputar-putar di sekitar Ren Xiaosu dan tidak menemukan noda darah yang bisa dihilangkan. Aku baik-baik saja. Ren Xiaosu mengikat kembali pisau tulang itu ke kakinya dan bertanya, aku pergi saat ini, tidak ada yang salah dengan kota, apakah tentara swasta kembali? Saya kembali dengan bagian yang terluka, dan tubuh rekan satu tim dan serigala mereka. Dikatakan bahwa orang-orang yang tersisa terus pergi ke pabrik, kata Yan Liu Yuan. Ren Xiaosu berpikir bahwa ini mungkin normal. Bahkan jika serigala lebih kuat, menghadapi pasukan pribadi beberapa kali lipat, pasukan pribadi ini membawa senjata dan mustahil untuk menang. Berapa banyak kepala serigala yang telah mereka bawa kembali?
Tanya Ren Xiaosu. 30, kata Yan Liuyuan, saudaraku, serigala-serigala itu terlalu besar. Di masa lalu, Yan Liuyuan bertanya seberapa kecil serigala Xiaosu itu, Ren Xiaosu menggambarkannya sebagai masalah besar. Ini seberapa besar itu? Yan Liuyuan hanya tahu hari ini. Ren Xiaosu mengerutkan kening, dia senang bahwa dia tidak menunda terlalu banyak waktu di pabrik, jika tidak, kemungkinan besar hanya akan menghantam tentara swasta bergegas ke pabrik. Sekarang situasinya adalah bahwa serigala melihat serangan menyelinap dan tidak akan berhasil mundur, sehingga tentara swasta dan tidak ada penundaan dalam terlalu banyak waktu. Tidak heran ketika dia kembali dari jalan, tidak ada suara tembakan di hutan belantara. Hanya saja serigala ini semakin kuat dan semakin pintar. Kali ini, melepaskan mereka, kali berikutnya orang-orang di pasar akan memutuskan apa yang akan dihadapi. Tiba-tiba ada keributan dari luar, dan Xiaosu membuka tirai dan melihat keluar, pasukan pribadi yang memiliki sekelompok 10 orang yang bergegas kembali dengan kendaraan off-road. Seorang petugas di mobil berkata, melaporkan ke kota malam ini adalah hadiah. Ren Xiaosu terkejut karena dia tahu bahwa itu jelas mencari dia. Pihak lain pasti telah ke pabrik. Ren Xiaosu berpikir bahwa orang biasa tidak dapat menemukan cacat luka Wang Dongyang, tetapi masih ada masalah utama yang belum diselesaikan, pistol Wang Dongyang hilang. Jika seseorang mendorong balik sesuai dengan cacat ini, mudah untuk menemukan petunjuk ini yang tidak bisa dihindari Xiao. Saudaraku, Yan Liuyuan khawatir melihat Xiao. Tidak ada, Ren Xiaosu mendorong kembali kepala Yan Liuyuan. Ren Xiaosu dengan hati-hati mengingat bahwa dia tidak mengambil jalan ketika dia berada di kota. Dia seharusnya tidak tahu bahwa dia telah keluar, kecuali Yan Liuyuan. Para prajurit menjaga persimpangan kota-kota itu. Tidak lama kemudian tentara swasta kembali, dan orang-orang di kota berkumpul untuk menonton, dan kemudian pasukan swasta mulai pergi dari pintu ke pintu dan mencari. Ini, mencari pistolnya. Tiba-tiba, sebuah suara yang dikenalnya berteriak, saya tahu siapa yang keluar di tengah malam. Ren Xiaosu menoleh dan melihat bahwa dokter di klinik melihat dirinya dalam senyum Tongzeng. Stasiun Yutong jauh dari sana. Dia terutama takut bahwa Ren Xiao langsung membunuhnya. Para perwira tentara swasta perlahan datang, siapa? Itu dia, Ren Xiaosu, aku melihatnya di luar kota, Yutong dengan bangga tersenyum. Ren Xiaosu tidak membantah, dia mengakui, pada saat itu, toilet kering di pihak kami ditempati oleh He Zong, saya hanya bisa keluar untuk menarik. Siapa He Zong? Bisakah kamu memilikinya? Tanya petugas itu dengan lantang. He Zong, yang canggung di sebelahnya, tidak tahu cara meletakkan senjatanya. Dia berkata dengan lemah, saya menderita diare malam ini, dan banyak orang dapat bersaksi. Petugas itu berbalik untuk melihat Ren Xiaosu dan mencibir, cari. Ketika dia mengatakan bahwa tentara di bawah tangannya akan bergegas ke gubuk, Wang Fugui tiba-tiba meledak, tunggu, dia adalah orang yang disebutkan dalam penghalang yang ingin merawatmu. Kamu tidak dapat melakukan ini padanya. Petugas itu tertegun, apa maksudmu? Hambatan bos Luo pada sore hari untuk meminta orang-orang merawatnya, masalah ini Xiao sendiri tidak mengetahuinya. Adapun mengapa peduli, Anda dapat bertanya kepada bos Luo, kami tidak nyaman untuk mengatakan, Wang Fugui dengan cepat menjelaskan. Bos Ross, petugas itu sedikit terkejut. Semua orang melihatnya. Dia jelas tahu bos bernama Luo Wei, dan Luo Wei tampaknya menjadi orang besar di penghalang. Petugas berpikir sejenak dan berkata, ini bukan bos-bos Luo. Masalah yang terlibat dalam masalah ini sangat serius. Saya pribadi akan pergi ke bos untuk menjelaskan kejahatan malam ini. Setelah itu, para prajurit di bawah komandonya tidak lagi mempertimbangkan hal-hal lain, tetapi mereka bergegas langsung ke gubuk Ren Xiaosu, dan 2 orang lainnya mulai mencari Ren Xiao. Setelah 2 menit, semua prajurit menggelengkan kepala dan tidak dapat menemukan mereka. Petugas itu memandang Ren Xiaosu, bawa aku ke tempatmu sekarang. Ren Xiaosu mengerutkan kening dan pergi keluar kota. Dia tidak mengira petugas itu begitu keras dan menetes. Di belakangnya, Yan Liuyuan siap untuk bergegas. Akibatnya, Ren Xiaochang berbalik dan berkata, kembali. Mata Yan Liuyuan memerah pada saat itu. Ren Xiaosu datang ke kota di luar dengan para perwira dan prajurit, menunjuk ke sebuah kios dan berkata, berikan, segar, sama sekali tidak dalam semalam.
Ketika petugas melihatnya, ia memerintahkan untuk terus mencari rumah tangga lain dan tidak lagi mengelola Xiaosu. Ren Xiaosu akhirnya menghembuskan nafas lega pada saat ini. Untungnya, dia cukup siap. Ketika dia pergi, dia mengamati lingkungan. Ketika dia kembali, dia memikirkan alasannya. Dia tidak hanya mengubur pistol di luar, tetapi juga berbohong untuk dirinya sendiri. Bukti terakhir ditangkap. Saya langsung basah kuyup. Dia mengalihkan pandangannya ke anak yang selalu di belakang, dan Yu Tong menatap mata Ren Xiaosu dan kemudian dia buang air kecil. Bab 24. Ren Xiaosu. Pada awal Ren Xiaosu, tidak pasti bahwa Yu Tong, yang membuka klinik, benar-benar melihat dirinya keluar, atau pihak lain sengaja menanamnya bahkan jika dia tidak melihatnya. Kemudian, dia dengan hati-hati mengingat sebuah lingkaran, ketika dia tidak melihat sosok anak itu. Sebagai orang seperti Ren Xiaosu, dia tahu bahwa jika dia mengambil bisnis klinik, dia pasti akan waspada terhadap anak-anak dan mencegah orang lain dari menyakiti orang lain. Lagi pula, di dunia ini, kita harus berhati-hati untuk diperhitungkan. Karena itu, jika Ren Xiaowen merasa bahwa jika ia tidak memiliki kesan tujuan berbahaya ini dalam ingatannya, itu berarti bahwa pihak lain benar-benar tidak hadir pada saat itu. Sehingga kemungkinan pihak lain berbohong dan dengan sengaja menganiaya Ren Xiaosu bahkan lebih besar. Adapun apakah anak telah mempertimbangkan konsekuensi dari kesuksesan tanpa keberhasilan, Ren Xiaosu berpikir bahwa dia tidak begitu pintar, dan dia tidak diharapkan untuk memikirkan langkah ini. Mantan Xiaosu itu toleran kepada anak-anak, ia mengambil bisnis orang lain dan benar-benar menghancurkan mangkuk nasi orang lain. Karena itu, ia menyarankan Yu Tong untuk kembali dan membaca buku-buku medis. Akibatnya, pihak lain tidak hanya tidak mendengarkannya, tetapi juga berlari untuk menyakiti orang lain. Ren Xiaosu tersenyum dan memandangi anak-anak, sementara Yu Tong berlari ke kota di tanah, meninggalkan jejak air di tanah. Wang Fugui tersenyum di sampingnya, sepertinya aku harus melakukan apa saja. Ternyata kamu tidak ada hubungannya. Ren Xiaosu menoleh untuk melihat Wang Fugui dan mengucapkan terima kasih dengan serius. Pada saat itu, ketika seseorang bersedia untuk keluar dan mengucapkan sepatah kata untuknya, dia akan mengingatnya. Hei, lihat apa yang kamu katakan, Wang Fugui tersenyum seperti krisan, aku tidak ingin Bos Luo menghargai kamu, aku tidak berani berdiri dan membantumu berbicara. Bos Luo yang mencari seseorang untuk keluar hari ini. Biarkan para manajer di kota Jiji merawatmu. Ren Xiaosu tertegun, apa yang dilakukan Luo Bozi, dia tahu aku. Wang Fugui berbisik matanya dan berkata, obatmu. Bos Luo menyukainya. Ren Xiaosu. Pada saat ini, Ren Xiaochai menyadari bahwa Wang Fugui telah membeli obat hitamnya sendiri dan mengirimkannya ke penghalang. Bos Ross berkata, di masa depan, kamu hanya perlu membayar begitu banyak salinan setiap bulan untuk melindungimu dari apapun di luar penghalang, kata Wang Fugui sambil tersenyum, sebenarnya. Dia juga memiliki sifat mementingkan diri sendiri, lagi pula, dia hanya mengandalkan obat hitam dari Xiao Xiao dengan Bos Luo di telepon. Itu benar-benar dapat membuatnya tetap aman selama sisa hidupnya. Tiba-tiba, Xiao Xiao pindah pikiran, apakah Bos Luo ada di penghalang? Kamu tidak mengerti ini, kata Wang Fugui, itu adalah perwakilan dari konsorsium Qingxi di penghalang ke-113. Mengapa kamu tidak merayakan orang-orang dari konsorsium Qing? Ren Xiaosu merasa sedikit salah. Aku sudah memberitahumu ini, kamu tidak bisa keluar dan berbicara, Wang Fugui merendahkan suaranya. Dikatakan bahwa dia adalah ayah dan ibu dari seorang lelaki besar dari konsorsium Qing, seorang anak yang tidak sah. Kalau begitu, bisakah kamu berbicara dengan Bos Luo dan menempatkan kami di penghalang perlindungan? Ren Xiaosu berpikir bahwa bos ini memiliki kekuatan yang begitu besar. Itu bukan kata dalam penghalang perlindungan. Menempatkan mereka ke dalam penghalang seharusnya tidak sulit. Kita semua adalah orang-orang yang tercemar. Bagaimana kita bisa melewati rintangan? Wang Fugui berkata dengan wajah cemberut dan, kamu masuk, yang memberi Bos Luo ke alam liar untuk mendapatkan tanaman obat. Ren Xiaosu terpana. Faktanya, bagian akhir dari kalimat adalah alasan sebenarnya. Untuk Bos Luo, alasan apa yang membuat Ren Xiaosu memasukkan mereka? Lebih baik tetap berada di luar penghalang untuk memasok obat hitam. Pada malam yang sama, Yan Liu Yuan tiba-tiba mengalami demam tinggi dan tidak mundur.
Siapapun mencoba menukar sebotol obat hitam di dahi Yan, tetapi tidak membiarkan Yan Liuyuan kembali. Ren Xiaosu duduk di tempat tidur dan menatap Yan Liuyuan yang lesu dan menghela nafas. Ini tidak mengharuskan Anda untuk membuat permintaan. Saya tidak akan meminta Anda untuk membuat permintaan nanti. Anda akan mengalami demam tinggi. Yan Liuyuan nyaris tidak membuka matanya dan berkata dengan lemah, apa yang harus saya lakukan jika Anda mengalami kecelakaan, apa yang harus saya lakukan? Ren Xiaosu menatap ke bawah untuk waktu yang lama, jangan khawatir, aku pasti akan membawamu pada hari yang baik. Ya. Keesokan paginya, ketika Xiaosu pergi ke kota untuk mengambil air, ia mendengar berita yang luar biasa. Anak itu benar-benar melarikan diri dengan uang sepanjang malam, dan pihak lain lebih suka menghadapi bahaya di hutan belantara daripada menghadapi Ren Xiao. Beberapa orang mengatakan bahwa Yutong akan menuju penghalang 114, karena itu adalah yang terdekat dengan penghalang perlindungan nomor 113, dan itu masih berlawanan arah dengan serigala. Biasanya tidak masalah untuk berjalan di jalan. Ren Xiaosu sedikit menangis dan tertawa, sebenarnya takut. Namun, apa yang terjadi pada Ren Xiaosu tidak terjadi. Chen Haidong, manajer penghalang, datang ke pintu. Chen Haidong dan Yan Yueliang bertanya, Ren Xiaosu, saya dengar Anda akan menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Ren Xiaosu berkata, saya hanya menyembuhkan luka dan sakit. Tidak apa-apa, Chen Haidong tersenyum lebih bahagia, apa obatnya? Kami kekurangan dokter di kota. Apakah Anda melihat apakah Anda tertarik? Yan Liuyuan, yang masih terbaring di gubuk, tiba-tiba terkejut dan membuka matanya. Saudaranya hanya ingin mendapatkan beberapa terima kasih dan uang. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba menjadi dokter sungguhan, dan dia adalah satu-satunya dokter di kota. Saya belum membuat keinginan ini sendiri. Apakah Ren Xiaosu tidak perlu membuat permintaan tadi malam, jadi keberuntungan dipindahkan? Hanya saja Xiao Xiao sangat jelas bahwa yang paling penting adalah bahwa manajer Chen Haidong juga ingin menunjukkan kepada bosnya. Kekuasaan adalah sesuatu yang akan memungkinkan orang di sekitar Anda untuk merawat Anda. Ren Xiaosu bukan orang bodoh. Dia berjanji dalam sekali jalan, apakah Anda melihat rumah klinik? Bisakah saya? Ya, kata Chen Haidong dengan senyum licik, itu terlalu oke. Anda pindah untuk hidup hari ini, toh tidak ada yang ada di sana. Setelah itu, Chen Haidong mengambil tangannya dan berjongkok pada Xiaoku. Kemudian, di bawah lengan Lao Wang, dia memegang sebuah kotak kayu dan pergi ke pintu. Dia mengikuti beberapa orang yang tinggal di rumah batu bata, yang merupakan legenda terkaya di kota itu. Orang. Ada kasino kecil, ada toko terbuka, dan ada toko makanan. Lao Wang berkata, selamat, kamu adalah millet kecil, dan kamu tinggal di rumah batu bata. Pria tua di ruangan itu menyerahkan kotak hadiah kepada Ren Xiaosu. Aku telah menyiapkan hadiah kecil untukmu dan 6 yuan. Kamu tumbuh dan makan. Ini melengkapi tubuh. Petik 2. Ren Xiaosu membuka matanya dengan rasa ingin tahu, dan itu adalah hal putih, apakah ini apa? Anda tidak mengerti ini adalah sarang burung yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun, kata Wang Fugui, Dabu. Ren Xiaosu hanya pernah mendengar hal ini sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihatnya, tetapi dia selalu memiliki keraguan. Saya mendengar Tuan Zhang Jinglin mengatakan bahwa sarang burung dibangun oleh air liur burung layang-layang, tetapi saya pikir viskositas air liurnya tidak begitu besar. Jadi ia menggunakan seharusnya. Petik 2. Wang Fugui. Mengirimkanmu hadiah tanpa orang yang menjijikkan, dia tidak senang, ada sarang burung darah, apa sarang burung darah itu? Ren Xiaosu merenung, dengan darah di belenggu. Bab 25. Spanduk satu sisi. Jika Anda tidak menginginkannya, kembalikan kepada saya, tanpa orang yang menjijikkan. Wang Fugui berkata bahwa ia ingin kembali dan mengambil kembali sarang burung itu. Ren Xiaosu dengan riang melemparkan kotak sarang burung itu ke gubuk, tidak ada orang yang menjijikkan, bukankah itu lelucon? Orang-orang yang berjongkok di belakang Raja Tua, untuk mengatakan yang sebenarnya, jika dia ingin menyebut orang-orang ini nostalgia, itu adalah penghinaan terhadap kata nostalgia. Orang-orang ini semua mengadakan upacara tatap muka kecil. Faktanya, semua orang tidak asing dengan Ren Xiaosu. Kali ini, terutama untuk mengikuti set tamu Xiaosu. Itu berarti bahwa kami menerima Anda ke dalam lingkaran kami. Semua orang adalah teman di masa depan. Ren Xiaosu tidak sopan dengan mereka.
Yan Liu Yuan masih berbaring di tempat tidur untuk membuat penyakit. Kenapa dia tidak punya suplemen? Ren Xiaosu, Lao Wang menarik Ren Xiaoqi ke samping dan berkata, kamu harus pindah ke klinik untuk tinggal di sana. Ada 2 rumah di belakang klinik dengan halaman kecil lebih dari 10 flat. Banyak orang menatapnya. Yah, Ren Xiaosu mengangguk. Dia masih lebih sopan kepada Wang Fugui. Dan, Bos Luo telah mengirimi Anda sedikit obat dari penghalang. Ini semua uang. Saya punya orang yang memasukkannya langsung ke klinik. Yang paling berharga adalah obat anti-inflamasi dan anestesi. Anda bisa saya yang bertanggung jawab, bisik Wang Fugui. Jika seseorang tidak dapat menemukan asapnya, mereka akan mencuri obat bius secara langsung untuk menggantikan obat bius yang membuat kecanduan. Saya telah menderita kehilangan ini. Petik 2. Ren Xiaosu terpana. Dia tidak berpikir bahwa obat bius memiliki efek ini. Namun, mengirim sesuatu itu baik, dan dia masih bertanya, apakah kamu masih mengirim sesuatu? Ada juga spanduk. Di pagi hari, Xiaosu dan Xiao Yuji baru saja mengambil sesuatu dan pergi ke klinik. Mereka bisa tinggal di ruangan batu dan bata dengan jendela yang jernih. Siapa yang mau tinggal di gudang? Dia merencanakannya. Di 2 kamar belakang, dia tinggal bersama Yan Liu Yuan, dan Xiao Yuji tinggal sendirian. Sebelum Xiaoji tinggal di kamar batu dan kemudian pindah ke gubuk untuk 2 saudara ini, sekarang adalah harapan bagi Xiaosu untuk membiarkan saudara Xiaoyu tinggal di rumah bata lagi. Hanya saja ketika Xiao membawa Yan Liu Yuan ke klinik, seluruh orang itu tidak baik. Saya melihat panji tergantung di tengah dinding klinik, tangan yang bagus untuk meremajakan, Luo Wei. Menurut pernyataan Wang Fugui, selama spanduk ini ada di klinik ini, tidak ada yang akan bertanggung jawab atas Xiaosu, asalkan Ren Xiaosu tidak menyentuh apapun yang mempengaruhi minat Luo. Ini adalah jimat. Meskipun jimat ini membuat Ren Xiaosu sangat sakit gigi, dia tidak tahu apakah ini adalah instruksi Luo Wei untuk membiarkan orang membuat spanduk. Atau pihak lain dengan sengaja mempromosikan dirinya sendiri. Seharusnya kemungkinan yang pertama lebih besar, bagi Luo Wei, dia juga menyelinap keluar dari penghalang untuk membeli obat. Ren Xiaosu menenangkan Yan Liu Yuan dengan baik. Pada saat ini, Xiao Yuji sudah tertekan. Dia tidak takut memberitahunya tentang tidur Xiaosu tadi malam. Dia hanya tahu pagi ini. Yan Liu Yuan menikmati perhatian Xiao Yuji dengan hati-hati. Tiba-tiba dia berpikir bahwa dia selalu mencemooh keluarganya sebelumnya, jadi dia berkata dengan lemah, Xiao Yuji, aku minta maaf atas kejadian sebelumnya. Kakak Xiaoyu menatapnya, aku minta maaf untuk mengatakan sesuatu kepada kakakku. Kalian berdua kecil dan besar, tetapi jika pikiranmu lebih dewasa daripada anak-anak lain, kamu tidak bisa hidup sekarang. Terutama kakakku sangat kuat, Yan Liu Yuan tertawa. Aku tidak tahu seberapa keras Ren Xiaosu makan selama bertahun-tahun, Xiao Yuji menghela nafas. Kepahitan yang tak terhitung jumlahnya, jawab Yan Liu Yuan dengan tenang. Pada saat ini, Ren Xiaosu memeriksa obat-obatan yang tersisa di klinik, dan obat baru dikirim oleh Luo Wei. Mungkin seseorang mengatakan kepada bos bahwa dia sedang mengobati trauma, jadi obat bius dikirim oleh bos Luo. Dan obat antiinflamasi sangat banyak. Tiba-tiba, Xiaosu melihat ada pembersihan cairan detoksifikasi di dalam kotak besar obat-obatan. Dia tiba-tiba menikmatinya. Dia mengambil obat anti-inflamasi dan membersihkan cairan detoksifikasi untuk pergi ke Yan Liu Yuan untuk minum obat. Gejala utama penyakit Yan Liu Yuan adalah api menyebabkan amandel menjadi meradang. Ini tidak terlalu bergejala untuk memakan ini, tetapi itu benar-benar menyembuhkan. Ada beberapa obat di klinik ini, beberapa lemari memiliki nama obat-obatan dan gejala-gejala pengobatannya. Setiap Xiaosu mendesah bahwa ada perasaan yang baik dalam kepolosan, tetapi tidak ada harta sama sekali. Pada malam di hari yang sama, Yan Liu Yuan akhirnya demam. Dia merasa lega dengan Xiaosu. Dia berkata kepada Xiao Yuji, tonik yang dikirimkan orang-orang itu semua direbus dan kamu sudah makan. Cheng, Xiao Yuji mengangguk dan pergi untuk memasak. Saat ini, ketiga orang itu benar-benar ingin menjadi seperti adik mereka, mereka harus mengatakan bahwa kadang-kadang nasib adalah hal yang luar biasa. Tiga orang yang tampaknya tidak dapat berkumpul bersama adalah satu. Ketika Xiao Yuji kembali dengan sepiring dan berteriak untuk makan Xiaosu dan Yan Liu Yuan, Ren Xiaosu tiba-tiba memikirkan apa yang dia katakan, Xiao Yuji, kamu di sebelah rumahmu.
Kamu juga bisa menggunakannya sebagai ruang pernikahan nanti. Xiao Yu, yang semula siap untuk memberi Xiao Xiao semangkuk nasi, mengubah wajahnya, apakah terlalu cepat untuk meninggalkanku? Aku punya lebih banyak makanan. Apakah itu berantakan? Ren Xiaosu tertegun, Xiao Yuji, maksudku bukan ini. Apa maksudmu? Xiao Yu Sister mengambil mangkuk nasi kembali dan berkata, aku terlalu tidak sadar untuk Ren Xiaosu. Aku masih ingin bersumpah ketika makan makanan yang aku buat. Aku hanya tidak memberikannya kepada anjing. Setelah itu, Xiao Yuji menaruh mangkuk nasi di tangan Yan Liu Yuan, kamu sudah selesai makan nasi. Yan Liu Yuan. Setelah itu, yang pertama Xiao Yu tidak bisa menahan tawa, dan Ren Xiao dan Yan Liu Yuan juga tertawa. Yan Liu Yuan tiba-tiba merasa bahwa saudara perempuan Xiao Yu benar-benar lembut ketika dia tersenyum. Sayang sekali, saya terlahir salah. Xiao Su, rencana apa yang ada di masa depan? Tanya Xiao Yu ketika dia makan. Tidak ada rencana, ambil langkah dan lihatlah, kata Ren Xiao Su. Yang paling berkesan saat ini adalah senjata yang tidak terkunci. Awalnya, keinginan Xiao Su adalah membiarkan dirinya dan Yan Liu Yuan hidup dengan baik, tetapi ketika dia menemukan bahwa dia juga memiliki kemampuan supranatural, hatinya selalu memiliki keinginan. Tugas serial belum selesai, 10 pasien dirawat. Saya tidak tahu apa yang akan dihargai oleh misi baru, dan mesin penjual otomatis yang misterius. Apakah akan ada produk lain selain obat hitam? Semuanya tidak diketahui menunggu dia untuk mengungkap. Yan Liu Yuan menanti untuk melihat Ren Xiaosu, saudaraku, mari kita lakukan besok, bisakah aku membantumu memperlakukan orang? Ren Xiaosule, kenapa, sakit? Ya, semangat Yan Liu Yuan setelah makan malam tidak buruk, aku tidak punya apa-apa lagi. Ya, Ren Xiaosu mengangguk, jika kamu tidak punya apa-apa pergi ke sekolah. Bab 26. Baoda atau Bao Xiao. Pagi-pagi sekali, Xiao Su membuka pintu klinik, dia melihat-lihat lingkungan, mungkin ini waktu dia berkumpul di kota selama bertahun-tahun, untuk pertama kalinya, udara pagi itu juga cukup segar. Setelah bencana, langit ditutupi dengan belenggu yang aneh hampir sepanjang waktu, Zhang Jinglin mengatakan bahwa ini adalah sejumlah besar partikel jelaga di langit selama bencana. Yang tidak hanya menghalangi fotosintesis matahari, tetapi juga menyebabkan iklim menjadi sangat dingin. Situasi ini secara bertahap membaik dalam beberapa dekade terakhir, dan matahari telah terlihat hampir sepanjang tahun. Klinik Ren Xiaosu berada di seberang toko kelontong. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Wang Fugui, yang berlawanan, memegang 2 kentang manis yang baru dipanggang dan keluar, Xiaosu, makan ubi jalar. Ren Xiaosu tidak hanya menghela nafas, tetapi sebelum itu ia ingin Raja Tua mengirimi dirinya sendiri jarum untuk menjahit pakaian, belum lagi jarumnya, tidak mungkin mengirim garis menjahit pakaian. Dan sekarang, barang dari pintu ke pintu ini benar-benar akan mengambil inisiatif untuk mengirim ubi jalar. Ren Xiaosu memandangi ekspresi senang Wang Fugui. Ini adalah hadiah yang selalu memperhatikannya. Dia menghela nafas dan berkata, aku belum mengembalikanmu, itu lebih anestetik, atau aku akan memberimu suntikan. Anestesi. Petik 2. Apakah Anda memiliki suntikan anestesi? Wajah Wang Fugui tiba-tiba menjadi gelap. Dia bertanya, Anda belum pergi untuk memetik herbal dalam beberapa hari terakhir. Anda masih memiliki obat itu. Ya, obat anti-inflamasi, anestesi, batuk dan dahak ada, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum. Maksudku, apakah ada obat hitam? Wang Fugui sedikit malu. Kamu belum membelinya, Ren Xiaosu tahu. Saya membelinya untuk orang-orang besar di penghalang. Jangan bawa bawang putih di sini. Jika saya tidak mengirim obat, bisakah Anda memasukkannya ke klinik seperti itu? Wang Fugui mengeluh. Sejujurnya, saya hanya memberikannya kepada Chen Haidong. Saya tidak tahu cara mengirimnya ke Bos Luo. Pada saat ini, Wang Fugui sendiri tidak ingin mengerti bagaimana obat hitam dikirim satu persatu, dan tidak tahu berapa kali itu dapat digunakan ketika dikirim ke Bos Luo. Berikan, Ren Xiaosu mengeluarkan 2 botol porselen kecil. Dia menukar sebotol kecil obat hitam untuk demam Yan Liu Yuan kemarin. Sekarang ada 2 perawatan yang tersisa, sehingga mereka telah dipasang secara terpisah, 1.200, 1 sen tidak bisa kurang. Aku punya botol, tetapi aku harus mengirimnya. Wang Fugui berkedip, kamu masih dengan murah hati menagih banyak uang.
Apakah kamu mau atau tidak, kata Ren Xiaosu sambil bersiap untuk mengambil obat hitam kembali ke sakunya. Akibatnya, Wang Fugui tidak ragu-ragu, dia mengambil tangan Ren Xiaosu dengan tegas dan menyerahkan uang di satu tangan. Akhirnya, Wang Fugui bahkan berterima kasih padanya. Terima kasih dari Wang Fugui, +1. Hei, Ren Xiaosu berkata bahwa Wang Fugui ini cukup menarik. 2 terima kasih, bahkan memberinya 2 koin terima kasih berturut-turut. Namun, Ren Xiaosu sangat kasihan. Berapa banyak lagi terima kasih untuk koin terima kasih, tetapi masih ada hanya 4. Namun, ia menimbang pro dan kontra, dan ingin membuat Yan Liu Yuan dan Xiao Yuji lebih baik di kota pasar, ketika hubungan antara drop dan penghalang sangat diperlukan. Dan obat hitam ini tidak diberikan kepadanya, mengapa tidak? Saya pikir jika saya menghela nafas Xiaosu, saya hanya bisa melihat bahwa saya bisa mendapatkan lebih banyak terima kasih setelah mendapat berkah dari dokter klinik. Keharusan Ren Xiaosu saat ini adalah bahwa dia harus keluar untuk mengambil obat, dia orang yang berhati-hati, dan dia harus melakukan serangkaian hal, jika tidak, akan menjadi buruk jika dia menimbulkan keraguan. Ketika orang menyebut diri mereka sendiri, mereka berkata, kemampuan siapa dan supranaturalnya adalah menghancurkan kota dengan es kosong. Kemampuan siapapun yang dapat menghancurkan gunung dan kekuatan Xiaosu, adalah obat yang dibuat, yang terlalu istimewa. Itu. Setelah Ren Xiaosu memasuki hutan belantara, ia tidak bisa tidak melihat tempat ia menguburkan pistol. Setelah mengkonfirmasi bahwa tidak ada yang bergerak, ia akan merasa lega. Ini sekarang adalah ketergantungan terbesarnya, dan Anda tidak boleh membuat kesalahan. Bahkan sekarang dia memiliki kekuatan ketangkasan 4,5 dan 4,1, orang masih tidak memiliki senjata. Ketika Xiaosu kembali ke klinik dengan keranjang bambu, ia melihat saudara perempuan Xiaoyu memandangi pasangan yang datang ke rumah sakit. Ketika saudara perempuan Xiaoyu melihat Ren Xiaosu kembali, ia segera menoleh padanya untuk meminta bantuan. Xiaosu, cepatlah untuk melihat orang lain. Ren Xiaosu melemparkan keranjang bambu ke tanah dan bertanya, apa yang menyakitimu berdua? Sudah kubilang, kemarilah, kita benar. Itu hebat, kata pria itu. Kami tidak terluka. Itu adalah istri saya yang telah hamil selama 4 bulan. Tiba-tiba saya merasa sakit di perut saya pagi ini. Saya takut akan sesuatu yang tidak terduga. Jadi, datanglah dan lihat apakah Anda ingin pergi ke dokter. Bisakah Anda menyembuhkan? Ren Xiaosu ketakutan pada saat itu. Meskipun sekarang dia adalah klinik, dia tidak akan melihat penyakit ini. Tidak ada ginekologi pria di masa kini, dalam konsep warga kota klinik itu benar. Apa yang sulit adalah Ren Xiaosu. Sekarang Haiku sudah membual, dan dia menghadapi tampilan kedua pasangan. Bisakah Xiaosu selalu memainkan wajahnya di tempat? Ren Xiaosu berusaha keras untuk mengingat pelajaran yang pernah dikatakan oleh Zhang, serta buku-buku yang telah dibacanya di Zhang. Dia mencoba mencari metode untuk mengatasi apa yang akan dokter umum katakan kepada para ibu dan keluarga mereka. Ren Xiaosu merenung sejenak, Baoda atau Bao Xiao. Suami dan istri. Pria itu marah, Anda dokter palsu, istri saya hanya sakit perut. Apakah Anda bahkan bertanya kepada Baoda atau tetap kecil? Masalahnya adalah anak saya hamil selama 4 bulan. Tanda tanya tanda seru. Petik 2. Ren Xiaosu berpikir, sepertinya ini yang terjadi. Kali ini dia menghela nafas, keduanya benar-benar tidak bisa membantu. Aku hanya tidak tahu. Aku mengatakan pada keduanya, aku benar-benar tidak melihat penyakit ginekologi. Aku tidak ingin terus membodohimu. Dokter sebelumnya. Tidak, dia sebenarnya pembohong. Petik 2. Saya harus mengatakan bahwa dia dapat membunuh orang sialan dengan mata buta, tetapi dia tidak bisa melakukannya dengan hati nurani untuk berbohong kepada seorang ibu. Ren Xiaosu melanjutkan, saran saya adalah Anda pergi ke sekolah untuk mencari Tuan Zhang untuk meminjam beberapa buku dari daerah ini, biarkan kakak perempuan itu makan dengan baik di hari kerja. Dan kemudian tidak dapat dilahirkan dengan lancar, hanya untuk melihat Tuhan, saya tidak akan berbohong kepada Anda untuk uang 2 orang. Dan kalian berdua tidak mencari orang lain untuk membeli obat-obatan. Saya tahu bahwa ketika saya hamil, saya tidak dapat minum obat. Sangat mungkin bahwa anak saya akan mengalami malformasi. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat bertanya kepada Zhang. Petik 2. Suami dan istri itu saling memandang. Mereka tidak menyangka Ren Xiaosu berkata begitu.
Pria itu berpikir lama, saya merasa bahwa Anda lebih kuat dari dokter sebelumnya. Terakhir kali saya sakit, dia takut tidak membeli obat dan dia memakan obatnya. Itu tidak baik, semuanya sendirian. Petik 2. Saudari yang sedang hamil berdiri dan tersenyum, terima kasih, dokter. Terima kasih dari Qin Jiajia, +1. Ren Xiaosu tertegun, dan kali ini dia hampir tidak melakukan apa-apa, dan hasilnya adalah terima kasih. Bab 27. Maka, Ren Xiaosu tiba-tiba memiliki sedikit keraguan, dia hanya mengatakan sedikit kebenaran, dan dia berterima kasih atas hal yang tidak bisa dijelaskan. Dalam konsepnya dan Yan Liu Yuan, Anda hanya bisa mendapatkan rasa terima kasih yang tulus jika Anda memberikan sesuatu kepada orang lain. Ketika Xiaosu berada di kelas, ia berpikir bahwa Zhang Jinglin menggambarkan peradaban manusia di masa lalu dengan sangat baik. Tetapi mengapa peradaban manusia membutuhkan ribuan tahun untuk mencapai ketinggian itu, dan peradaban ini runtuh jauh lebih cepat daripada konstruksi? Jauh lebih cepat. Hari ini, pasangan itu membiarkan Ren Xiaoyu mengerti dan memahami apa yang terjadi, tetapi dia masih tidak bisa menjelaskannya. Pada hari yang sama, Xiaosu pergi ke saudara perempuan Xiaoyu untuk melepas bendera yang tergantung di luar klinik dan menyulam kata-kata trauma. Dia tidak melakukan apapun untuk menipu, tetapi Ren Xiaosu punya pilihan untuk dilakukan. Ren Xiaosu membuat keputusan. Hari ini, dia bisa menyembuhkan penyakit yang bisa dia sembuhkan, dan dia tidak akan bisa menyembuhkannya. Akibatnya, Ren Xiaosu terkejut dengan kenyataan bahwa cedera luar biasa hari ini belum datang. Semuanya sedikit sakit dan dia tidak akan menyembuhkannya, tetapi ini bukan alasan untuk keterkejutannya. Dia terkejut bahwa dia menghadapi pasien-pasien ini diberitahu berdasarkan fakta, dan kemudian obat hitam tidak berguna pada hari ini, dan jumlah koin terima kasih ditingkatkan menjadi 10. Ren Xiaosu duduk di klinik dan jatuh dalam kebingungan. Apa yang terjadi di sini? Yang tidak diketahuinya adalah bahwa sudah lama semua orang mengeluh tentang dokter-dokter sebelumnya. Setelah menjadi sekolah kecil, orang-orang yang telah melihat penyakit itu secara spontan mengiklankannya. Saya pikir biksu itu adalah penggiling kecil daripada sebelumnya. Wang Baiyazi jauh lebih baik daripada anak-anak. Dia tidak bisa melihat penyakitnya, dan dia tidak akan pernah membuat obat untuk mendapatkan uang. Petik 2. Apakah orang biasa mendengarkan, hei, apakah ada hal seperti itu? Kemudian datang ke klinik untuk bergabung dalam kesenangan. Mereka semua hidup, dan Ren Xiaosu sangat sakit. Pagi ini, ia mendapat beberapa koin terima kasih, tetapi jumlah orang yang datang ke dokter setinggi 10 kali lipat dari koin terima kasih. Jika saya sakit kepala, saya merasa bahwa wajah saya tiba-tiba besar. Pidato Xiaosu yang paling tidak menyenangkan adalah bahwa saya masih harus datang kepadanya untuk mendapatkan keberuntungan. Namun, tindakan pencegahan Ren Xiaosu pasti akan dilakukan. Dia telah meyakinkan orang-orang di kota pasar seperti yang dijelaskan oleh kedua pasangan. Kemudian, orang-orang di kota pasar menemukan bahwa Ren Xiaosu tampaknya benar-benar tidak mengenakan biaya. Di masa lalu, kesan mereka tentang Ren Xiaosu agak memalukan, karena Ren Xiaosu, yang tidak terlalu tua sebelumnya, ingin Yan Liu Yuan berdiri di kota. Dan ia harus bertarung dengan orang lain untuk memiliki kesempatan. Kemudian, kesan semua orang tentang dia menjadi orang yang menjual obat. Sekarang, semua orang bahkan secara tidak sadar percaya bahwa jika ada trauma, maka Anda dapat pergi ke klinik untuk pertama kalinya untuk menemukan perawatan Xiaosu. Dari mulut ke mulut semacam ini datang tiba-tiba dan membuat Ren Xiaosu merasa sangat tidak bisa dijelaskan. Kakak perempuan Xiaoyu pergi ke kota untuk membeli makanan pada siang hari. Selama masa ini, kehidupan Xiaosu kaya dan simpanan mencapai 3.400, sehingga kondisi kehidupan juga meningkat. Saya juga bisa pergi ke kota untuk membeli makanan enak. Xiao Yuji kadang-kadang akan membeli garam dan kulit babi halus, rasanya garam halus tidak berbeda dengan garam kasar, sedangkan kulit babi digunakan untuk minyak goreng. Ada peternakan babi di luar kota, dan babi-babi itu telah berevolusi, tetapi selama mereka kecil, mereka akan jatuh. Ketika mereka tumbuh dewasa, mereka akan sangat patuh. Harus dikatakan bahwa manusia memang yang paling mudah beradaptasi dengan lingkungan dan paling baik dalam menggunakan lingkungan. Babi-babi ini biasanya dimasukkan ke dalam hambatan perlindungan, dan hanya sudut-sudut dan sudut-sudut yang tersisa di kota pasar, dan sangat sedikit.
Di masa lalu, Yan Liuyuan bermimpi memasuki penghalang perlindungan, salah satu alasan terbesar adalah dia ingin makan daging. Kakak Xiao Yu mengambil keranjang sayur dan kembali ke klinik. Ketika dia memasuki pintu, dia berkata sambil tersenyum, "Oh, Xiao Su, kamu tidak tahu, sekarang orang-orang di kota pasar akan memuji kamu." Ren Xiao Su kagum, "Apakah itu?" "Ya," Xiao Yu saudari tersenyum dan memilih untuk memulai, "Keluarga kami Xiao Su telah menjadi dokter. Setelah menemukan seorang istri, aku pasti dapat menemukan yang terbaik di kota. Ketika kamu menikah dan memiliki anak, saudara perempuanku akan memberimu bawa anak itu." Petik 2. Ren Xiao Su tiba-tiba menjadi canggung, "Aku belum pernah memikirkan hal semacam ini." Kakak Xiao Yu tidak bahagia saat ini, seberapa besar itu, pikirkanlah tentang hal ini. "Hari ini saya membeli kacang, saya tidak tahu di mana orang-orang di kota berkumpul, dan saya akan memasak untuk Anda nanti." Yan Liuyuan kembali dari sekolah pada saat ini. Sekarang, seperti siswa lainnya, dia bisa pulang pada siang hari dan makan. Dia biasa mengambil 2 kentang di pagi hari, dan dia memecahkan kentang di sekolah pada siang hari. Makan siang. Ketika dia memasuki pintu, dia melihat ada kacang di dalam keranjang dan mengambil makanan siap saji. Akibatnya, tangannya ditembak oleh Xiao Yuji, "Kacang itu masih tanah, tidak diizinkan untuk dimakan." Meja marah Yan Liuyuan, "Kamu sangat cantik, mengapa kamu tidak membiarkan aku makan kacang?" Kakak Xiao Yu tersenyum lagi dan lagi, "Makan dan makan." Yan Liuyuan berkata kepada Ren Xiao Su sambil mengupas kacang, "Saudaraku, ada banyak orang di luar sekolah hari ini. Ketika kelas ada di kelas, Tuan Zhang tidak akan membiarkan mereka masuk. Ketika mereka meninggalkan sekolah, mereka semua akan bergegas masuk. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, kamu harus jangan pergi melihat." Petik 2. Ren Xiao Su tertegun, dan hatinya tiba-tiba mengangkat firasat buruk. Pada saat ini, sosok yang dikenalnya masuk dari luar, dan itu adalah Zhang Jinglin dari sekolah. Mata Ren Xiao Su berbinar, "Tuan Zhang datang, makan siang di rumah kami." "Makan kentut." Zhang Jinglin berkata dengan marah, "Jika kamu tidak bisa menyembuhkan penyakitnya, kamu akan mati. Mengapa kamu ingin mereka datang kepadaku?" Mantan Xiao Su berkata kepada pasangan itu, "Jangan percaya kamu bertanya pada Zhang, atau pergi ke Tuan Zhang untuk meminjam buku tentang konsep aborsi." Kemudian, Xiao Su merasa metode ini sangat berguna, jadi dia mengatakan ini kepada setiap pasien pagi ini. "Saya melihat kesedihan." Zhang Jinglin berkata, "Penyakit yang biasa tidak ada masalah. Bahkan kaki atlet membiarkan mereka datang kepada saya. Anda tidak tahu rasanya setelah melepas sepatu Anda. Untungnya saya berlari cepat." Senyum Ren Xiao Su, "Saya tidak berpikir Anda berpengetahuan luas." Zhang Jinglin akan pingsan, "Saya seorang guru, Anda dapat menyembuhkan penyakitnya, dapatkah Anda menyembuhkannya? Nanti, ketika Anda mendorong pasien kepada saya akan meninggalkan pekerjaan rumah yang kosong untuk Yan Liuyuan." Yan Liuyuan yang mengupas kacang. "Kontradiksi antara kalian berdua, urus aku." Ren Xiao Su meraih kacang dan meletakkannya di tangan Zhang Jinglin, "Anda dapat yakin bahwa itu tidak akan terjadi di masa depan, itu tidak akan terjadi, saya janji." Zhang Jinglin berpikir untuk waktu yang lama dan akhirnya mengupas kacang kembali ke sekolah. Bab 28. Kembali ke karabin. Ketika malam tiba, Ren Xiao Su merasa bahwa segala sesuatu dalam hidup tampaknya berkembang ke arah yang lebih baik. Pada saat ini, dia melihat koin terima kasih ke-10 di istana. Dia ingin dapat membuka senjata sebelumnya. Di sebelah Yan Liuyuan, dia tidur, dan ketika dia membawa Xiao Su ke kelas sore ini, para siswa ingin membiarkan Ren Xiao Su berbicara tentang serigala karena serigala yang baru saja berada di kota. Apa yang harus dilakukan, seperti bagaimana cara melarikan diri. Namun, Ren Xiao Su tidak ingin membicarakan hal ini. Dia masih berbicara dengan para siswa tentang beberapa pengetahuan tentang bertahan hidup di alam liar. Dia berpikir bahwa jika anak-anak ini menemukan serigala di hutan belantara di masa depan, mereka akan menjadi sengit dan sengit. Perbedaan fisik antara manusia dan binatang buas saat ini akan hancur seperti ini. Akhirnya, ini tidak bisa diajarkan. Daripada mengajari mereka pengetahuan tentang berburu binatang buas, lebih baik mengajari mereka cara mendapatkan air dan makanan untuk menopang kehidupan mereka jika mereka tidak bertemu serigala. Membunuh serigala adalah ketidakberdayaan,
Jika kau mati kelaparan itu akan sangat memalukan. Isi perkuliahan tidak memenuhi harapan mahasiswa, yang paling berlebihan adalah tidak memenuhi harapan dan canggung, membuat mahasiswa sangat tidak puas dengan Ren Xiaosu. Bahkan pulang dan mengeluh kepada orang tua. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa mereka tidak berani memprovokasi Xiaosu, orang tua berani. Pada saat ini, Ren Xiao tiba-tiba mendengar suara yang tidak biasa di luar tembok halaman. Master suara itu sangat berhati-hati, tetapi Ren Xiaosu, seorang pria yang berada di hutan belantara sepanjang tahun, harus waspada ketika dia bergoyang, atau dia mungkin mati. Dia mengambil kesempatan untuk meniup lampu minyak tanah di rumah dan diam-diam menyentuh halaman. Ren Xiaosu bersembunyi di bawah dinding dan mendengarkan dengan cermat keluar. Saya mendengar bahwa seseorang tiba-tiba melompat keluar dari dinding, tangannya menghantam dinding, dan kemudian tangan yang lain mendorong tubuh ke atas, dan seluruh orang itu melompat ke halaman. Tepat di udara, pria itu menatap tanah, hanya untuk melihat Ren Xiaosu penasaran untuk melihat matanya sendiri. Saat berikutnya, dia melihat Ren Xiaosu tiba-tiba menenggelamkan tangannya, sepertinya mengumpulkan semua kekuatan tubuh, dan kemudian tiba-tiba meledak. Pukulan ini seperti batu gunung pecah, langsung ke pergelangan kaki tamu tak diundang. Tamu yang tidak diundang itu ingin menghindarinya. Dia memiliki keterampilan yang baik. Dia hanya membutuhkan kakinya dan menendang lututnya ke Ren Xiaosu, yang dapat dengan mudah menyelesaikan krisis. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa Ren Xiaosu jauh lebih cepat daripada yang dia pikirkan. Lambat, Setelah tamu tak diundang itu kehilangan keseimbangan, dia jatuh ke tanah dengan rasa sakit dan berteriak pada selangkangannya. Pada saat ini, langkah kaki di luar terdengar, sepertinya lebih dari satu orang datang. Dan Xiaosu dengan tenang menatap orang di tanah, pakaian pihak lain tidak dapat membantu Ren Xiaosu mengidentifikasi identitas orang lain. Dua sosok melompat pada saat berikutnya. Tunggu, rumputku. Dua orang lagi di tanah berguling-guling. Ren Xiaosu mengerutkan kening, tangan orang-orang ini. Katakan itu, tetapi juga lakukan, katakan saja itu tidak baik, bahkan orang yang dapat melewati putaran di bawah tangannya sendiri. Ketukan di pintu keluar, dan suara yang familiar berkata, buka pintunya. Ren Xiaosu ingat suara ini, perwira yang memimpin tentara swasta untuk mencari seluruh kota pasar. Dia tiba-tiba menjadi terpana, ternyata orang-orang ini adalah pasukan pribadi di penghalang, hanya saja Xiaosu tidak bisa mengerti mengapa orang-orang ini sangat lemah. Kenyataannya, bukan karena pihak lain lemah. Meskipun tentara swasta di rintangan lalai dalam pelatihan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh orang biasa. Pasukan pribadi ini telah mendengar orang mengatakan bahwa Ren Xiaosu adalah seorang biarawan terkenal, tetapi mereka ingin datang, seberapa kuat seseorang yang fasih. Xiao Yuji dan Yan Liu Yuan, yang sedang tidur di kamar, mengenakan pakaian apa yang terjadi. Kembalilah ke rumah, kata Ren Xiaosu setelah dia pergi untuk membuka pintu ke petugas. Dia bertanya-tanya mengapa pasukan pribadi ini harus mengenakan pakaian kasual dan masuk melalui dinding. Ini jelas untuk membunuh karabin, dan mencari diri yang paling dicurigai dalam kasus senjata hilang. Mungkin tentara swasta ini juga ingin menyeberang di atas, tetapi juga takut pada bos. Jika ditemukan, tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa penghalang perlindungan No. 113 ini bukan bos Luo saja, tetapi bos Luo mungkin tidak perlu menghargai Ren Xiaosu ini. Tetapi jika Anda tidak dapat menemukannya, saya khawatir saya akan menghadapi kemarahan bos. Menurut pemikiran orang normal, pertama kali aku digeledah, dan bos Luo menyapa. Kebanyakan orang tidak akan mengira bahwa pasukan pribadi ini bahkan akan membunuh senapan kuda untuk melanjutkan pencarian. Jika Anda benar-benar membawa kembali pistol ketika Anda terakhir kali minum obat, saya khawatir kali ini berbahaya. Menurut Wang Fugui, keluarga manajer pabrik yang terbunuh olehnya juga berada di penghalang perlindungan. Kekuatan kecil. Ren Xiaosu mengerutkan kening, pihak lain adalah burung bulbul, dan ini adalah kedua kalinya dia menggeledahnya. Dia mengatakan bahwa ini adalah alasannya, tetapi di luar penghalang perlindungan ini, siapa yang bisa dia alasankan? Tinju adalah kebenaran, dan tinjunya tidak cukup besar. Ren Xiaosu menghancurkan 3 pasukan pribadi dalam satu nafas, dan dia merasa bahwa pihak lain tidak akan menghitungnya.
Saya harus mengatakan bahwa Ren Xiaosu mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus lebih berhati-hati setelah melewati kejadian ini, dan tidak boleh meremehkan semua orang. Bahkan, petugas itu berdiri di luar pintu dengan selusin orang. Dia juga marah. Dia tidak bisa menerima bahwa tentaranya bahkan tidak bisa menangani orang yang dipindahkan. Dia bahkan harus masuk dan memancing. Jika masalah ini pingsan, di mana wajahnya? Karena itu, hari ini pasti ada hasilnya. Tepat ketika dia akan memberitahu anak buahnya untuk membanting pintu klinik terbuka dengan sendirinya. Segera setelah itu, semua prajurit di luar pintu dalam kebingungan. Mereka melihat bahwa Ren Xiaosu dibungkus dengan panji besar, dan dia melihat panji-panji itu tertulis di atasnya, dan dia kembali ke mata air. Petugas itu terdiam untuk waktu yang lama, dan hasilnya benar-benar marah. Apa ini? Tubuh umbul. Ren Xiaosu penuh dengan peringatan Tuhan, dan dengan hati-hati mengamati ekspresi perwira ini. Dia terutama takut bahwa perwira ini terlalu impulsif, dan dia akan membalas dendam ketika dia melihat penjaga spanduk. Akibatnya, petugas itu menghindarinya dan berjalan lurus ke dalam, cari. Ren Xiaosu berkata kemudian, apakah itu tidak dicari terakhir kali? Ketika petugas melihat tentara masih di halaman, wajahnya muram, sekelompok sampah. Dia berbalik untuk melihat Ren Xiaosu, nama saya Wang Chongyang. Jika Anda ingin mencari Bos Luo untuk memberi Anda gas, Anda dapat melaporkan nama saya. Itu tidak bisa, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum, kamu tidak melakukan apa-apa. Wang Chongyang dengan hati-hati memandang Ren Xiaosu. Para prajurit di bawah komandonya mencari beberapa menit dan melaporkan, tidak ada yang ditemukan. Wang Chongyang tidak mengatakan bahwa dia meninggalkan tim. Ketika dia pergi, dia menoleh dan tersenyum dan menatap Ren Xiaosu. Jika kamu dilahirkan di penghalang, kamu akan menjadi seorang prajurit di sini. Itu lebih kuat daripada kelompokku sendiri. Tunggu, Ren Xiaosu tiba-tiba berhenti. Manajer pabrik bernama Wang Dongyang, apakah ini ada hubungannya dengan Wang Chongyang ini? Tidak heran jika pihak lain berusaha melacak si pembunuh dan menggigit kematiannya sendiri. Bab 29, Kesedihan Zaman. Ketika Ren Xiaosu mengetahui bahwa petugas itu bernama Wang Chongyang, dia terkejut, dia khawatir barang itu akan selalu menggigit dirinya sendiri. Saat fajar, Xiaosu membuka pintu dan melihat Wang Fugui mengambil toko kelontong. Wang Fugui datang setelah dia melihat Ren Xiaosu, dan dia turun. Dia menurunkan suaranya dan bertanya, apa yang terjadi semalam? Tidak ada, Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. Pasukan pribadi di penghalang masih mencurigaiku dan mencari lagi. Hei, kata Wang Fugui tanpa berkata, mari kita ambil pelayan kita sebagai pencuri setiap hari, dan mereka semua mengatakan bahwa mereka dilindungi oleh Bos Luo. Mereka bahkan berani mencari yang kedua kalinya. Aku sudah melakukannya, kata Ren Xiaosu, menatap Wang Fugui tanpa sepatah kata pun, apa yang kamu lakukan untukku? Wang Fugui tertawa, Anda dapat yakin bahwa tidak akan ada apa-apa. Saya sudah mengirim obat hitam yang baru. Pada saat ini, seorang pria di luar berlari dan ada darah di lengannya. Ketika pria itu jauh dari klinik, dia berteriak, dokter, tolong aku. Mungkin itu karena pertumpahan darah yang terlalu banyak, sehingga luka itu membuat lelaki itu ketakutan, tetapi Ren Xiaosu melihat ke masa lalu dan mengerti bahwa cedera barang ini bukan apa-apa. Di kota pasar, tidak ada yang dimaksudkan untuk mati. Saya harus mengatakan bahwa pandangan masyarakat tentang kehidupan cukup terbuka, hal-hal selain hidup dan mati tidak terlalu besar. Ren Xiaosu meliriknya, masuk, kamu tidak serius, kamu tidak bisa mati. Bagaimana kamu mendapatkan cedera ini? Saya akan pergi ke pabrik. Saya menemukan bahwa saya lupa membawa barang-barang kembali dan menemukan seseorang mencuri sesuatu di gubuk saya. Saya ingin menangkapnya. Dia memberi saya pisau. Pria itu menjelaskan, dokter, saya apakah ini benar-benar oke? Mengalir begitu banyak darah. Petik 2. Tidak ada, kata Ren Xiaosu dengan tenang. Pria itu menenangkan pikirannya ketika dia tidak bisa mati. Ren Xiaosu melihat lukanya lagi dan bertanya-tanya apakah obat bius yang baru diperolehnya belum digunakan. Apakah Anda ingin menggunakannya? Ren Xiaosu memandang pria itu dan berkata, kami memiliki anestesi. Tidak ada salahnya mengobati luka setelah mengambil anestesi. Benarkah? Lelaki itu mendengus, kau mau uang? Sial,
Ren Xiaosu tidak memiliki udara yang baik, apakah Anda ingin uang memberi Anda obat yang begitu mahal? Anda melihat bahwa luka Anda setidaknya 4 inci. Jika Anda memiliki mulut yang panjang dan jarum, Anda masih harus mati. Ren Xiaosu berkata ini juga benar, kali ini lukanya terlalu lama, diperkirakan obat hitam itu harus diseka dengan hati-hati, kalau tidak dosisnya tidak bisa dihentikan. Karena itu, ia sangat khawatir produk ini tidak akan membantu. Pada saat ini, Xiao Yuji keluar dengan lempengan besi dengan jarum suntik dan sebotol kecil obat bius. Jarum suntik ini masih di klinik. Tidak ada jarum suntik sekali pakai untuk kondisi medis, jadi harus didisinfeksi setiap kali Anda menggunakannya. Masuk akal untuk mengatakan bahwa ini jelas tidak benar, tetapi apa yang bisa saya lakukan dengan Xiaosu? Yang bisa ia lakukan adalah mendisinfeksi, seperti memanggang jarum di atas api sebentar. Kali ini, saudara perempuan Xiao Yu siap untuk mengambil jarum setelah jarum itu dingin, tetapi dia malu ketika dia baru saja berencana untuk menjatuhkan jarum. Xiao Su, apakah luka bius ini di luar luka atau luka? Mereka tidak pernah menggunakan obat bius ini, jadi saudara perempuan Xiao Yu bingung. Apakah lebih mudah untuk memasukkan obat bius langsung ke luka? Ren Xiao Su juga tertegun, dan dia tidak pernah memikirkannya, aku tidak tahu. Lelaki yang mendengarkan mereka hampir saja buang air kecil, apakah kamu tidak pernah dibius? Apakah kamu akan menyembuhkannya? Pria ini telah mendengar bahwa Ren Xiaosu dapat menyembuhkan trauma, dan sekarang reputasi Xiaosu di kota pasar tidak normal, ia datang ke klinik untuk pertama kalinya. Hasilnya sekarang sepertinya bukan hal yang sama. Di mana pertarungannya, Xiaosu, desak Xiao Yuji. Ren Xiaosu melirik wajah pasien dan kemudian bermeditasi, jika Anda tidak memukul kaki Anda, jangan sampai ia lari nanti. Nomor sakit. Titik. Penyelesaian tugas, hadiahkan kekuatan 1.0. Tugas, rawat 20 pasien. Namun, hari ini, meskipun Ren Xiaosu menyelesaikan tugas seri ketiga merawat 10 pasien, koin terima kasihnya telah berkurang dari 10 menjadi 8. Banyak orang tidak diperlakukan dengan tulus bahkan jika mereka sembuh. Namun, Ren Xiaosu merasa bahwa kehidupannya saat ini sangat memuaskan. Mengunjungi siang hari, pergi ke kelas pengganti di sore hari, dan di halaman pada malam hari dengan Xiao Yuji dan Yan Liu Yuan. Dia menanam tanah di pekarangan dan bersiap untuk menanam sayuran. Salah satu harapan terbesarnya di masa lalu adalah memiliki halaman dan menanam hal-hal seperti bawang hijau, bawang putih dan sayuran. Sekarang, Ren Xiaosu merasa bahwa kekuatannya sulit untuk menggandakan pria dewasa normal, dan otot-ototnya lebih kencang lagi. Ren Xiaosu bertanya kepada istana dalam benaknya, berapa banyak kekuatan dan kelincahan aku sekarang? Istana menjawab, kekuatan 5.5, agility 4.1. Ren Xiaosu tidak berbicara. Pada saat ini, atributnya sendiri masih relatif seimbang, dan mungkin tidak ada perubahan otot pria yang tiba-tiba. Yan Liu Yuan tiba-tiba bertanya, saudaraku, mengapa kamu tidak merawat semua pasien, itu semua uang? Ren Xiaosu menatapnya, aku tidak akan menyembuhkan. Para dokter di masa lalu tidak akan menyembuhkan, dan mereka memperlakukan hal yang sama, Yan Liu Yuan memikirkannya. Kamu tidak bisa belajar darinya, Ren Xiaosu menjelaskan, kamu melihat akhir hidupnya saat ini. Apakah ada seseorang yang membantunya? Jika kamu ingin memiliki garis bawah, kami tidak dapat membantu siapapun jika kami mengalami kecelakaan, bisik Yan Liu Yuan, mereka tidak akan membantu kami, jadi mengapa kami harus begitu baik kepada mereka? Di tahun ini, banyak orang ingin kami mengalami kecelakaan. Ren Xiaosu memandangi Yan Liu Yuan. Dia tahu bahwa Yan Liu Yuan masih muda dan Sang Wan masih dalam tahap pembentukan. Lingkungan tempat Yan Liu Yuan berada ditakdirkan untuk menerima terlalu banyak kejahatan dari dunia luar. Ren Xiaosu mengakui bahwa Yan Liu Yuan mengatakan bahwa semua orang egois di era ini. Keegoisan adalah masalah kebenaran. Bahkan hati orang-orang yang berbahaya tampaknya menjadi masalah kebenaran, tetapi Ren Xiaosu harus membiarkan Yan Liu Yuan memahami bahwa orang lain adalah orang lain dan mereka adalah mereka. 6 Yuan, kamu ingat, Ren Xiaosu berkata dengan sungguh-sungguh, jangan biarkan kesedihan waktu menjadi kesedihanmu. Yan Liu Yuan berpikir dengan serius, dan saudara perempuan Xiao Yu memandangi saudara-saudara di matanya dengan ceria, tiba-tiba dia merasa selama Xiao Su masih ada di sekitar Yan Liu Yuan.
Maka Yan Liu Yuan tidak bisa mengambil jalan memutar dalam kehidupan ini. Tiba-tiba ada suara kerusuhan di luar. Beberapa orang terkejut, Ben kembali. Apakah mereka tidak pergi ke penghalang ke-112? Bagaimana bisa kembali? Ya, dan orang yang memberi mereka petunjuk sudah tidak ada. Ketika Ren Xiaosu mendongak, dia tiba-tiba teringat gadis itu dengan keterampilan menembak yang sempurna. Bab 30. Otaknya sakit, Ren Xiaosu. Ben sudah kembali. Ren Xiaosu agak bingung, dari sini ke penghalang ke-112, bagaimana bolak-balik selama lebih dari 2 bulan. Sekarang hitung waktu Ben pergi, saya khawatir Ben akan meninggalkan siklus selama seminggu atau lebih, jadi pihak lain tidak mencapai penghalang ke-112, dan bahkan gagal mencapai kaki gunung. Masuk akal untuk mengatakan bahwa tidak ada bahaya di jalan ini. Satu-satunya bahaya adalah bahwa hanya ada serigala. Tetapi waktu ketika serigala datang ke sini terhuyung-huyung dengan Ben. Ben mungkin tidak akan kembali jika mereka menemukan serigala. Itu. Lagi pula, serigala tidak takut dengan tembakan sekarang. Ketika saya berpikir tentang serigala, Xiaosu akan sedikit khawatir. Dia memberitahu Wang Fugui tentang serigala kemarin. Wang Fugui mengungkapkan bahwa dia telah menerima informasi dari manajer kota Chen Haidong bahwa serigala telah menyergap tentara pribadi dan seluruh serigala itu langsung ke penghalang ke-111 untuk bersembunyi di Yangshan, diperkirakan mereka tidak berani datang lagi. Namun, Ren Xiaosu tidak berpikir begitu. Sebelum serigala pergi, itu tidak begitu baik sekarang, tetapi telah menjadi lebih ganas. Apa yang menyebabkan serigala-serigala ini berevolusi lagi? Ren Xiaosu tidak dikenal. Ren Xiaosu memandang keluar melalui jendela klinik. Dia melihat bahwa orang-orang terlantar di kota pasar berjalan keluar dari tempat tinggal mereka. Mereka ingin tahu tentang Ben. Sekarang mereka menyadari bahwa Ben mungkin telah menemukan sesuatu, maka itu bahkan lebih ingin tahu. Ketika Ben itu pergi, mereka mengendarai 4 kendaraan off-road. Tetapi sekarang hanya satu dari kendaraan off-road yang masih perlahan-lahan mengemudi. Mobil itu duduk di bintang gudang Luo Xinyu dan 3 pasukan pribadi, sementara yang lain berjalan kaki. Di belakang, pakaiannya rusak. Yan Liu Yuan penasaran, ketika Anda pergi, Anda masih sia-sia. Ketika Anda kembali, Anda akan menjadi seperti kami. Meskipun Ren Xiaosu memiliki kehidupan yang lebih baik sekarang, sumber air masih tidak cukup. Orang-orang yang berada di sumber daya air selalu sama, dan hambatan pengungsian sangat ketat. Oleh karena itu, jika ada air tambahan di rumah, Ren Xiao dan Yan Liu Yuan pada dasarnya mengambil inisiatif untuk membiarkan saudara perempuan Xiao Yu mencuci. Mereka hanya menggunakan sedikit sikat air untuk menyikat gigi. Yang disebut menyikat gigi adalah menggosok garam tebal pada gigi untuk waktu yang lama, lalu berkumur. Sekarang kalajengking hitam Ren Xiaosu dan Yan Liu Yuan melihat Ben-Ben yang telah menjadi seperti mereka, dan mereka sangat bahagia. Gadis kapten dengan tingkat keterampilan senjata yang sempurna juga berjalan di belakang kendaraan off-road, dan ada lubang di pakaian yang lain. Tetapi setiap milet kecil mengamati bahwa gadis itu tampaknya sama malunya dengan Ben-Ben lain, tetapi langkahnya masih ringan dan mantap. Dari sudut pandang ini, gadis topi ini jauh lebih kuat daripada tentara pribadi yang menyertainya. Tentu saja, ini juga diharapkan oleh Ren Xiaosu. Lagi pula, bagaimana orang yang memiliki tingkat keterampilan senjata yang sempurna dapat dibandingkan dengan mereka yang pribadi? Luo Xinyu, bintang di kendaraan off-road, berkata, cepat nyatakan hambatannya, jangan biarkan orang-orang ini melihat kita seperti monyet. Setelah menerima perintah itu, tentara swasta mengangkat pistol lubang hitam senapan otomatis kepada para penonton. Salah satu dari mereka berkata jahat, kembalilah ke kandang babi Anda sendiri. Para emigran melihat pasukan pribadi ini terpana dan bersiap untuk memindahkan barang asli, dan segera bersembunyi kembali. Dan, Luo Xinyu berkata dengan dingin, temukan Wang Fugui itu. Suara berisik kota itu berangsur-angsur mereda, semua orang berani berbisik di gubuk mereka, atau keluarga masih merasa itu tidak cukup. Mereka juga bisa mengobrol dengan gubuk di sekitar gubuk, dan toh itu tidak kedap suara juga. Ren Xiaosu dan Yan Liu Yuan berjongkok di jendela dan melihat keluar, aku melihat bahwa orang-orang Ben dibagi menjadi 2 kelompok. Sekelompok orang yang pergi untuk mencari penghalang pergi ke bea cukai, dan kelompok lain langsung pergi ke toko kelontong Wang Fugui. Saudaraku, mengapa mereka mencari raja tua? Yan Liu Yuan penasaran.
Mungkin untuk menemukan Lao Wang untuk menyelesaikan akun, Lao Wang merekomendasikan pemandu, dan pemburu yang menjadi pemandu tidak kembali, jadi mungkin pemburu ini yang membuat ngengat. Yang membuat mereka kembali dengan berkelana di awal, Ren Xiaosu secara kasar ada penilaian. Setiap millet kecil memukul-memukul mulut merasa sedikit menyesal bahwa wizard telah meninggalkan Sao. Setiap kota Sihai menggambar dari millet sedikit, hasilnya tidak ingin. Yang satu ini benar-benar perpisahan. Ren Xiaosu melihat sekelompok orang ini menembak pintu toko kelontong Wang Fugui. Wang Fugui perlahan membuka dari dalam dan tampak sangat tenang. Awalnya, Xiaosu khawatir tentang Wang Fugui, akibatnya, dia melihat bahwa pihak lain begitu tenang, dan dia merasa bahwa dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Orang-orang di kendaraan off-road juga turun. Luo Xinyu mengenakan pakaian kasual putih, atau itu adalah pakaian kasual putih. Dia menatap Wang Fugui dan bertanya, panduan apa yang Anda cari? Wang Fugui penasaran apa yang terjadi. Dia benar-benar sedikit penasaran, dikatakan bahwa itu harus menjadi pemburu tua, seharusnya tidak menjadi kesalahan tingkat yang sangat rendah, mengapa orang-orang ini sangat marah? Apa yang salah? Suara Luo Xinyu dingin dan acuh tak acuh, dia tidak mengambil arah yang salah ketika dia belum memasuki pegunungan. Kami belum menemukan posisi yang benar selama 3 hari. Dimungkinkan untuk berkendara ke gunung. Banyak orang tahu ini karena ada ngarai berkerikil, yang seharusnya menjadi dasar sungai, tetapi saya tidak tahu mengapa. Tentu saja, mobil biasa dari jalan ini tidak dapat melewatinya, tetapi tidak sulit bagi kendaraan off-road untuk memikirkannya. Jadi, pemandu tidak langsung pergi ke jalan dengan Ben. Lalu, lainnya, tanya Wang Tua. Saya belum menemukan jalan, katanya. Seorang prajurit swasta berkata dengan dingin, dia adalah pemburu di sekitarnya yang bahkan tidak tahu bahwa ada bahaya di dalam air. Ketika dia pergi ke sungai untuk mencuci wajahnya di pagi hari, dia tidak tahu apa yang sedang diletakkan di wajahnya. Mereka semua menggigit, dan ketika kami tahu bahwa dia sudah kedinginan. Dan dia membawa kami di jalan dengan begitu banyak monyet ganas, kami hampir tidak bisa kembali. Petik 2. Ren Xiaosu tertegun, tidak, ini sangat salah. Dia belum pernah mendengar bahwa ikan di sungai terdekat menggigit. Apakah itu ikan? Wang Fugui bersandar di kusen pintu toko kelontong, oh, ternyata memang demikian, tetapi saya mungkin tidak punya waktu untuk membantu Anda menemukan pemandu baru lagi baru-baru ini. Saya harus melakukan sesuatu untuk Bos Luo. Sebenarnya, Bos Luo tidak mengaturnya untuk melakukan apapun, dia hanya ingin memberitahu pihak lain, dia adalah Bos Luo. Pasukan pribadi mengerutkan kening, dan bahkan Luo Xinyu tertegun, mereka tidak berpikir bahwa orang di belakangnya ingin membersihkan. Wang Fugui berkata bahwa dia berkata kepada saya sudah memberitahu Anda bahwa saya harus menemukan millet kecil di masa lalu. Apakah otaknya sakit? Alis tentara swasta berkerut menjadi kata Sichuan, apakah anak yang membayangkan dirinya sebagai seorang dokter? Wang Fugui tiba-tiba agak sakit gigi. Dia menjangkau ke jendela klinik yang berlawanan, mungkin kamu tidak bisa memikirkannya, dia benar-benar seorang dokter sekarang. Luo Xinyu. Pasukan pribadi. Semua orang melihat jari-jari Wang Fugui dan melihat dua wajah hitam di jendela klinik. Mereka memandanginya dengan rasa ingin tahu. Sejujurnya, Wang Fugui juga sedikit menghela nafas saat ini, ya, anak ini adalah seorang dokter yang telah menjadi seorang dokter. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga